Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mitri Kahar dengan nomor stambuk B501200070. Saya merupakan salah satu mahasiswa pertukaran pelajar dari Sulawesi Tengah, Kota Palu, Universitas Tadulako. Sekarang saya berada di kelompok 15 yang mengangkat tema tentang pengurangan emisi gas rumah kaca di negara G20. Emisi gas rumah kaca diperkirakan kembali meningkat di Indonesia dan negara-negara anggota G20 lainnya pada tahun ini. Proyeksi tersebut dikemukakan dalam laporan Transparansi Iklim atau Climate Transparency Report sebagai catatan yang paling komprehensif terhadap perubahan iklim di tahun ini. Gahehan yang merupakan aktivis dari Korea Selatan yang merupakan salah satu orang yang ikut dalam penulisan laporan tersebut mengemukakan bahwa pandemi COVID-19 pada tahun ini membantu mengurangi efek rumah kaca. Pada 2020, emisi CO2 yang berasal dari energi turun hingga 6% di semua negara G20. Selain itu, laporan tersebut juga mencatat berbagai perkembangan positif, seperti pertumbuhan tenaga surya dan angin di antara anggota G20. Pada 2021, emisi tersebut diproyeksikan kembali meningkat hingga 4%. Di sisi lain, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil tidak menyusut. Sebaliknya, konsumsi batu bara malah meningkat hampir 5% pada 2021, sedangkan konsumsi gas memuncak 12% di seluruh G20 pada tahun 2015 sampai 2020. Dengan begitu, sebagai masyarakat Indonesia, kita dapat membantu pemerintah dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, dalam mengefisiensi energi, yaitu matikan lampu apabila telah digunakan. Yang kedua, dapat tidak meninggalkan peralatan elektronik dalam keadaan menyala. Yang ketiga ialah karena kita tinggal di negara yang tropis, maka kita dapat memanfaatkan sinar matahari yang cukup dalam aktivitas sehari-hari seperti mengeringkan cucian dan juga sebagai penerangan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi, yaitu pada jarak 500 meter dapat dibiasakan untuk jalan kaki atau menggunakan sepeda, dan juga alternatif lain bisa menggunakan kendaraan umum seperti bis dan lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk jarak yang lebih dari 3 km dapat menggunakan kendaraan pribadi yang disarankan menggunakan mobil agar menampung orang yang lebih banyak. Kurangi penggunaan plastik dan sedotan juga merupakan salah satu aksi penolongan pengurangan emisi gas rumah kaca, serta dapat mengurangi penggunaan botol kemasan apabila sedang berjajan di luar. Dengan begitu, penggunaan sedotan plastik juga dapat berkurang, dikarenakan penggunaan sedotan plastik dapat menghasilkan emisi karbon yang cukup besar. Dan juga ada alternatif lain dengan cara mengurangi sampah organik kita, yaitu sampah organik dapat diolah menjadi kompos. Jangan lupa dalam pengurangan emisi sampah dapat dilakukan dengan cara memisahkan yang mana sampah organik dan yang mana sampah non-organik. Yang terakhir, tidak hanya mengurangi sampah plastik, namun juga dalam penggunaan kertas, dikarenakan kertas berasal dari pepohonan yang dapat dilakukan dengan solusi yaitu lakukan pencetakan bolak-balik untuk menghemat kertas. Dan yang kedua, untuk dokumen berupa draft dan tidak menggunakan kertas bersih, dapat gunakan kertas bekas untuk dicetak. Menperin, pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana ditegaskan Presiden RI di Pittsburgh dan Copenhagen pada tahun 2009 yang menetapkan akan menurunkan emisi CO2 sebesar 26% dengan pendanaan sendiri dan sebesar 41% dengan bantuan donor internasional. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Diva Mitri Kahar, terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam pengucapan dan dalam materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada tanggal 20 September 2011. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ini disusun dan dilengkapi dengan kerangka kebijakan untuk periode 2010 hingga 2020. Target penurunan emisi dalam proses implementasi ini dibagi ke dalam 5 bidang prioritas berdasarkan kategori sumber emisi di Indonesia. Di antaranya yaitu ada sektor kehutanan dan lahan gambut, sektor pertanian, sektor energi dan transportasi, sektor industri, serta sektor pengelolaan limbah. Di mana sektor kehutanan dan lahan gambut ini merupakan sektor kunci bagi Indonesia untuk memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca. Di mana sektor kehutanan dan lahan gambut ini memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca paling tinggi, yaitu sebesar 672 juta ton karbon dioksida ekuivalen atau sebesar 87,6%. Sektor kehutanan dan lahan gambut memiliki 13 aksi mitigasi yang tercantum dalam lampiran Perpres nomor 61 tahun 2011. Nah, dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca ini juga tidak terlepas dari hambatan, di mana ditemukan bahwa pada tahun 2015 dilakukan kaji ulang serta disusun laporan pelaksanaan RAN GRK. Dalam pelaporan ini terdapat ketidaklengkapan dalam pelaporan data pengurangan emisi sektor kehutanan dan lahan gambut yang merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanian. Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian hanya menyampaikan laporan aksi mitigasinya pada tahun 2010 sampai 2011. Tidak terdapat laporan aksi mitigasi pada bidang kehutanan dan lahan gambut. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan implementasi rencana aksi di bidang kehutanan dan lahan gambut. Kemudian hal tersebut diperparah lagi dengan terjadinya kebakaran besar di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan pada tahun 2015 yang diperkirakan melepas emisi dalam jumlah yang sangat besar, hampir setara dengan jumlah target penurunan emisi gas rumah kaca nasional secara keseluruhan, yaitu mencapai 1.039 juta ton. Sepanjang tahun 2015, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas melaksanakan pendampingan teknis penyusunan pelaporan RAN GRK yang dilakukan di 15 provinsi. Berdasarkan laporan RAN GRK tersebut, terjadi penurunan pengiriman pelaporan untuk tahun 2015 ini disebabkan adanya beberapa kendala yang terjadi di daerah seperti adanya pergantian dalam anggota Pokja RAN GRK dan belum terintegrasinya RAN GRK di beberapa provinsi ke dalam rancangan pembangunan jangka menengah. Namun, pada akhirnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia pada sektor kehutanan dan lahan gambut ini dilaksanakan sesuai dengan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan laporan pelaksanaan Perpres nomor 61 tahun 2011, jumlah penurunan emisi gas rumah kaca dari kegiatan RAN GRK ini menunjukkan hasil penurunan emisi sejak tahun 2011 hingga 2015. Yaitu mencapai total 25.335.593 ton karbon dioksida ekuivalen. Kendala terbesar dalam implementasi RAN GRK ini adalah lemahnya kebijakan pemerintah dalam menangani masalah kebakaran yang hampir setiap tahunnya terjadi. Kemudian, kaji ulang terhadap kebijakan perubahan iklim pada tahun 2015 dilakukan karena pemantauan terhadap implementasi RAN GRK serta untuk penyesuaian kebijakan perubahan iklim dengan rencana peningkatan ambisi oleh pemerintahan yang baru, yang mana Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen baru, upaya dan hambatan Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 29% sampai 41% pada tahun 2030. Nah, sekian dari saya mengenai upaya Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nujar dengan nomor stambuk B501200068. Di sini saya sebagai
pertukaran mahasiswa merdeka yang diterima di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak gas rumah kaca. Pada dasarnya, efek rumah kaca memang dibutuhkan. Namun untuk menjaga suhu bumi agar perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar, namun efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global, di mana suhu bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Jika melihat beberapa tahun belakangan ini, penyebab terbesar dari efek gas rumah kaca adalah gas karbon dioksida. Gas ini terdiri dari karbon dan oksigen. Karbon dioksida banyak terdapat di sekitar kita. Selain dari proses pernafasan, karbon dioksida juga berasal dari makhluk hidup yang membusuk bahan bakar fosil berupa batu bara dan minyak bumi, serta hampir seluruh aktivitas manusia yang membutuhkan listrik atau konsumsi penggunaan barang yang diproduksi dengan mesin menghasilkan karbon dioksida. Dalam jumlah yang berlebih, gas rumah kaca tentunya akan memiliki dampak negatif yang merugikan umat manusia dan juga lingkungan. Ada beberapa dampak dari gas rumah kaca. Pertama, iklim yang tidak stabil. Apabila gas rumah kaca sudah terlalu banyak, maka dapat menyebabkan iklim menjadi tidak stabil. Suhu di bumi ketika memasuki musim kemarau ataupun musim dingin menjadi ekstrim, dan bahkan bisa menyebabkan musim mengalami pergeseran apabila gas tersebut sudah berada dalam level yang berbahaya. Yang kedua, meningkatnya suhu bumi. Gas yang terlalu banyak di atmosfer dapat menyebabkan terperangkapnya panas matahari di bumi. Gas tersebut menyebabkan suhu bumi akan meningkat sehingga ekosistem yang ada akan terganggu apabila peningkatan ini terjadi secara terus-menerus. Dan yang terakhir, naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut dapat dihubungkan dengan meningkatnya suhu bumi, yang mana peningkatan suhu bumi menyebabkan es kutub yang akan mencair. Dengan banyaknya es yang mencair, otomatis permukaan air laut juga akan meningkat. Apabila hal itu terus terjadi terus-menerus, dapat mengakibatkan banjir pada wilayah yang lebih rendah. Bahkan jika sudah dalam level yang berbahaya, kenaikan permukaan air laut dapat menyebabkan semakin kecilnya luas daratan. Oke, sekian dari saya. Itulah dampak dari gas rumah kaca. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.